Selamat sore, nama saya Richard Bevi Laditya. Hari ini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal. Jurnal ini saya dapat dari IEEE. Ini jurnalnya berjudul A Human Operator Model for Medical Device Interaction Using Behavior-Based Hybrid Automata oleh Gerrit Nielsen dan Parisa Eslamborgia. Jurnal ini jurnal tahun 2016, April 2016 ini, atau lebih detailnya lagi ada di sini, jumlah halamannya berapa, nomor ISSN-nya, tanggal dipublikasikan, mungkin ini diupdate ya kali, dan ini link untuk mendownload dari jurnal tersebut. Ini webnya IEEE. Kita mulai saja presentasinya. Yang pertama adalah pendahuluannya, introduction. Jurnal ini menjelaskan tentang desain dan implementasi dari model kontrol teoretik yang dapat digunakan untuk memodelkan perilaku diskrit maupun kontinu dari operator manusia. Nah, jadi mungkin nih, bukan mungkin sih. Jadi jurnal ini ingin membuat sebuah sistem di mana mereka ingin meniru pekerjaan operator manusia. Untuk khususnya di jurnal ini dicontohkan menggunakan alat-alat kesehatan seperti yang di rumah sakit, operator mesin di rumah sakit. Lalu model operator manusia bisa digunakan untuk membandingkan beberapa UI device dengan performa manusia. Jadi mereka ini ingin membandingkan mana sih yang lebih bagus, yang lebih efektif, lebih efisien, model operator manusia atau manusia sendiri yang menjalankan dengan UI tertentu. Lalu lanjut, tombol atas dan bawah up and down adalah user interface yang bisa ditemukan di mana saja. Contohnya kan di microwave ada, di mana lagi, di lift ada, sampai ke alat kesehatan yang sensitif sekalipun ada. Ketika digunakan untuk menginput data angka, tombol up and down atau chevron keys yang versi lebih bagusnya lah, mereka itu tergolong sebagai incremental number entry method, sedangkan numpad tergolong sebagai serial digit entry method. Jadi bedanya ini, incremental number entry method ini dia cuma menaikkan atau menurunkan angka sesuai tombol yang ditekan dan sesuai algoritmanya. Misalnya di chevron keys kan ada dua tombol. Nah, ini dia, chevron keys sering digunakan dalam memasukkan nilai dalam interaksi alat-alat medik yang terdiri dari 4 tombol, small up, small down, big down. Tombol-tombol ini akan mengubah nilai pada alat sesuai dengan cara menggunakan tombol tersebut. Misalnya tekan small up sekali, mungkin dia naik 1, big up sekali naik 3, atau mungkin kalau small up ditahan dia naiknya 1, udah, kalau udah 3 detik mungkin ini 2, atau big up ditahan dia 3, jadi 5 naik ya. Begitu pula dengan small down sama big down. Pemasukan nilai angka sangat sering dijumpai dalam bidang kesehatan, dan terjadi kesalahan angka sedikit bisa berakibat fatal. Tahulah kan, misalnya ada orang lagi sakit, untuk kadar obat A sekian mililiter atau miligram, kalau sampai salah dikit ya bisa mati orangnya. Nah, kita lanjut ya ke introduction selanjutnya. Ada beberapa pendekatan dalam HCI yang digunakan berdasarkan model human operator. Akan tetapi, incremental number entry memiliki masalah yang unik. Nah, incremental tadi kan dia akan atas bawah, dia naik 1 atau turun 1. Bedanya serial yang kalau kita tekan angka 567, hasilnya 567. Dan enter. Nah, pada incremental number entry ini menekan tombol sekali adalah discrete interaction yang naik sekali, sedangkan menahan tombol adalah continuous interaction yang dimana pelepasan tombol didasarkan pada nilai yang ditampilkan dalam waktu reaksi pengguna. Ini misalnya kayak tahan awalnya tek 1, mungkin setelah ditahan 1 detik maka dia akan naik 1 terus setiap 0,25 detik kali tak, lalu setelah 3 detik naik 2. Nah, itu tuh kalau mau dibuat modelnya tuh kita harus tahu kapan pengguna melepaskannya dan waktu dilepas tuh waktu harus berhenti angkanya. Jadi reaksinya dan
reaksi dan nilai yang ditampilkan harus sesuai. Selanjutnya, hybrid automata memperluas teori kontrol untuk mengekspresikan discrete dan continuous interaction. Hybrid automata sudah sukses digunakan dalam berbagai bidang seperti robotik dan penerbangan. Hybrid automata ini salah satu bidang yang sering dibahas juga di jurnal-jurnal. Dia ini mesin-mesin yang sudah hybrid, yang sudah memiliki algoritma tertentu. Selanjutnya itu langkah pertama yang dilakukan dalam membuat ini, yang dibahas dalam jurnal ini adalah modeling the human operator. Ini kita bisa lihat lebih jelas di jurnal nanti. Yang pertama adalah modeling continuous behavior. Kita lihat dulu. Nah, ini related work ini apa sih bilangnya? Jurnal-jurnal yang sudah pernah membahas ini juga. Jadi mereka tampilkan sebagai tinjauan pustaka mereka. Ini dia modeling the human operator. Ini modeling continuous behavior ya. Oh, ya. Jadi mereka ini yang pertama kali dilakukan adalah membuat algoritma bagaimana sih cara sistem itu nanti mendeteksi kapan angka itu harus naik secara berturut-turut, seperti di chevron key waktu angka ditahan. Mereka harus tahu kapan delaynya, mereka harus tahu waktu yang tepat. Ini semua ada dijelaskan di sini ya. Ini bahasa Inggris sih, jadi agak-agak susah menjelaskannya. Ini baris pertama lah ya. In conventional human operator models, the operator observes a continuous output device and controls the device using a continuous input device like a joystick or a steering wheel. Jadi operator human model yang konvensional dulu itu tuh mengobservasi output display continuousnya itu dan mengontrolnya menggunakan device lain seperti joystick atau steering wheel atau setir kayak setir mobil. Hal ini masuk akal untuk pekerjaan-pekerjaan seperti pilot, mempilot sebuah pesawat atau naik mobil. Tetapi kebanyakan hal-hal modern sekarang memiliki input share discrete. Kan discrete tadi kan yang naik sekali-sekali itu. Secara pendek menggunakan button yaitu antara on atau off. Nah, itulah kira-kira awal-awal atas-atasnya itu. Nah. Ini gambarnya nih. Ini gambar logik yang mereka buat. Nah, ini tabel ini seperti tadi, big down min 10, small down min 1, small up naik 1, big up naik 10. Nah, kita lanjut saja. Yang B itu adalah switching between continuous and discrete behavior. Wah, jadi yang ini nih mereka nih memodelkan kalau continuous sudah bisa pasti discrete bisa ya. Discrete cuma tekan sekali ya naik 1, kalau tekan naik. Jadi cuma kayak nambah variabel doang. Nah, ini sekarang yang kedua mereka lakukan adalah bagaimana cara kita mengubah antara continuous sama discrete ini. Misalnya kayak kita mau 24 kan, kita tahan sampai 20 lalu tekan 4-nya sekali biar kalau tahan sampai 20 kan takut salah, takut kelewatan, takut apa kan. Kalau di kedokteran nih mungkin alat-alatnya bahaya semua kali. Di kali pertamanya ini we can model both the discrete and continuous behavior of a human operator using a behavior based hybrid automaton as shown is figure 6. Jadi mereka ini memodelkan discrete dan continuous behavior ini menggunakan behavior based hybrid automaton.
figur 6. Mana figur 6 nih? Oh, ini figur 6 nih. Saya nggak ngerti siapa. Ada mod, ada X, SGN ini tak tahu apa nih. Behavior based hybrid automaton describing discrete, continuous, and fine tuning behavior of human operator using a chevron case interface. Nah, pokoknya ini nih algoritma mereka, bagaimana sih cara yang tepat memindahkan itu, naik 10, turun 1, turun 10, kalau dia udah apa gimana gitu. Pokoknya itu urusan mereka lah, rumus-rumus tuh mereka yang mikir. Mengganti bertukar antara continuous behavior dan discrete behavior tergantung pada ukuran sinyal error. Jadi sinyal error ini adalah perbedaan antara nilai yang ditampilkan dengan nilai yang sedang dikerjakan oleh algoritma ini, oleh sistem ini. Jadi itulah besar error, itulah switchingnya itu nanti. Mereka ini hanya consider itu lebih memilih untuk bertukar ketika terjadi interval tertentu, seperti ketika t mod theta sama dengan 0, seperti simulasi yang bergantung pada interval yang teratur dari device model tersebut. Untuk mencegah terjadinya oskilasi ini, the point at which we switch to this behavior needs to be proportional to the size of the side points. Jadi poin yang sedang waktu kita mau berubah dari discrete ini perlu diproporsionalkan ke ukuran yang akan kita atur nanti, atau begitulah. Kita lanjut saja lah, saya pun tidak ngerti juga ini. Nah, kita lanjut ke selanjutnya, dia modeling noise and delay. Mana modeling noise and delay? Mana ini? Oh, nah, modeling noise and delay. Any reasonable mathematical model of the human operator must include the various psychophysical limitations or errors in observing the different outputs and executing control inputs. Jadi setiap model matematik yang reasonable dari sebuah operator manusia itu tuh harus memiliki berbagai batasan psychophysical ini apa psychophysical dia tak tahu lah, pokoknya batas psychophysical atau error ketika mengobserve display output dan ketika mengexecute control input. Noise di jurnal ini bermaksud adalah fluctuation itu adalah seperti naik atau turun nilai, atau mungkin nilai lah, enggak adalah random naik turun ataupun gangguan pada sinyal, seperti yang dijelaskan pada seksi 2B tadi itu, yang ada di ReflectWorks ini, yang jurnal-jurnal yang dijadikan pustaka. Nah, itulah dia. Itu tuh noise signal itu digunakan untuk memodelkan proses persepsi yang tidak sempurna, atau biasa dibilang sebagai noise observation noise, dan proses motor yang tidak sempurna atau control noise that are internal to the human operator, yang berada di dalam dari human operator tersebut. Bla 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 bla. Bentar ya, kita baca dulu dikit, saya tahu ada yang perlu dijelaskan.
Human operator model yang diimplementasikan menggabungkan kontrol on dan off dari section 3 dan dengan behavior based hybrid automaton dari seksi dari yang 3B tadi seperti di figur 7. Di figur 7 nih, ini sinyalnya, ini errornya, ini noise-nya. Jadi noise hybrid automaton delay ini berada di disebut sebagai human operator model. Human operator model terjadi di 3 ini, noise, hybrid automaton, dan delay. Setelah semua udah lewat, device output. Dari output balik lagi ke error. Kita kembali lagi dari sinyal adalah nilai target yang operator coba untuk capai. Biasanya target nilai ini bersifat statis, tapi bisa juga berubah dari waktu ke waktu. Error adalah perbedaan antara nilai yang dipersepsikan dan nilai yang ditampilkan di layar. Dan noise dideskripsikan sebagai nilai dari sebuah auto display. Salah. Ada error signal yang berarti yang kemudian pas itu dioper kepada hybrid automaton tersebut. Nilai yang digenerasikan oleh hybrid automaton dan delay reaksi waktu yang dideskripsikan di atas adalah kontrol signal yang akan dikirim ke device. Output device ini menyelesaikan speed loop. Jadi setelah dia selesai looping, dia selesai. Lalu selanjutnya adalah modeling device behavior. Yang adalah human operator. Ini sistemnya. Sekarang device behavior, yaitu device-nya. Ini modeling device behavior. Oh, tidak panjang. Ketika mensimulasikan human operator behavior, device behavior juga perlu disimulasikan. Untuk mengkoneksikan device model dengan human operator model, sering digunakan standardized WebSocket protocol. Apa ini ya? Kita lihat di PDF-nya. Nah, ini seperti disebut tadi, ketika mensimulasikan human operator behavior, device behavior juga perlu disimulasikan. Mereka nih mau interaksi model UI-nya nih dengan device medical ini mirip atau persis dengan interface chevron case yang ada big down, up down, big down, up down, big down, small up, big up itu. Dan beruntung ya, device model yang merupakan campuran ini terdiri dari software verifying purpose. Finally, device models of infusion pumps created for software. Untungnya ini device model yang mereka ada ini bisa diimplementasikan, bisa dimasukkan ke human model mereka tadi, human operator model. Memodelkan device ini pertama kali Inforce itu mengikut pautkan developing sebuah versi yang bisa menganalisa pengecekan penggunaan model dan kemudian berubah secara sistematik ke rupa yang dianalisis menggunakan teorem proofing. Nah, itulah pokoknya. Ada footnote di bawah 59 tuh. Analisis kedua ini diselesaikan menggunakan PVS, Prototype Verification System. Nah, yang merupakan sebuah state of the art theorem prover. Tak tahu itu apa. Device model yang merupakan PVS specification ini kemudian
divalidasi terhadap physical device menggunakan kombinasi dari plausibility properties and simulation. Nah, pokoknya itulah, tinggal di Google Translate nanti. Kemudian tools yang digunakan untuk rapid prototyping of device user interface PVS adalah PVSio Web. Itu mungkin salah satu tools yang tersedia di dalam PVS. Ini menggunakan PVSio, PVSio ini komponen dari PVS yang memperbolehkan untuk mengeksplorasi kebiasaan-kebiasaan atau behavior dari spesifikasi PVS tersebut. PVSio Web ini mengeksekusi PVS dan PVSio sesuai dengan kebutuhan on demand. Type checking mengecek sesuai tipe kedua PVS specification of the device interface dan juga menjalankan PVS spesifikasi sesuai dengan PVSio command-nya. Untuk mengkonekkan device model dengan human operator model, mereka menggunakan standardized WebSocket protocol. Ini supaya memungkinkan komunikasi dua arah antara human operator model dengan device operator model atau yang menggunakan PVSio Web Tool tadi. Seperti pada figur 8, kita figur 8, ini figur 8. Ini WebSocket, human operator model, PVSio Web. Nah, inilah, begini simulasi cara kerjanya. Seperti behavior device yang disimulasikan oleh PVSio Web dan behavior user yang disimulasikan oleh human operator model, ini memperbolehkan kita untuk menggunakan mereka untuk menggunakan berbagai device model yang telah dikembangkan untuk kegunaan PVSio Web ini. Pemencatan tombol dari human operator model ditranslate oleh PVSio commands dan digunakan sebagai input pada device model. Jadi PVSio command mungkin jadi translator antara human operator model dan device ini. Jadi pekerjaan yang dilakukan human operator model ini ditranslatekan supaya dimengerti oleh device model. Dan output device model ini tergenerated oleh device model input human operator model. PVSio Web performs the function required by the device component. Nah, sudah. Oh, ini langsung conclusion-nya. Lalu kita langsung ke konklusinya. Jadi konklusinya, human model operator dapat mensimulasikan kelakuan manusia. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Tanpa ada delay atau noise, bisa dibilang bahwa model ini adalah operator yang ideal. Tanpa delay dan noise. Tetapi ketika terdapat delay ataupun noise, delay reaksi operator ini sangat berbeda jauh dengan reaksi yang tanpa adanya noise. Bahkan user studi yang dirancang dengan baik tidak dapat menangkap semua isu potensial dengan desain GUI yang spesifik. User studi yang sudah berjalan cukup lama untuk mengungkap masalah ini bisa dibangun menghabiskan waktu dan uang. Mungkin karena mereka tidak dapat jawabannya kali. Tapi kombinasi dari user studies dan simulasi ketika proses mendesain mungkin akan menghasilkan hasil yang lebih baik. Oh, jadi mungkin menurut saya nih kalau simulasi dengan studi user ini bisa menghasilkan hasil yang lebih baik. Kita lihat di PDF-nya dulu sebentar. Ini mereka memang eksperimennya. Kalian tadi ini grafik mereka nih. Oh, saya belum bisa baca grafiknya. Nah, ini hasilnya nih. Hasilnya ini hasilnya pokoknya udah disimpulkan tadi kan, bisa menjadi sempurna kalau tidak ada noise dan delay. Tapi itu untuk sebuah sistem tidak ada noise dan delay itu hampir mustahil lah kayaknya. Kalau udah canggih sekali sama ada orang yang udah pintar sekali lah. Baiklah, sekian menurut saya, sekian dari saya.
Udah cukup lama lah ya, udah 24 menit. Sekian dari saya, terima kasih, dan semoga video ini bisa digunakan untuk tugas HCI. Sekian presentasi saya mengenai jurnal Human Operator Model for Medical Device Interaction Machine Behavior Based Hybrid Automata. Semoga ini berguna, dan selamat sore.